Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajira Ahsanul Haq. Saya dari kelas 7A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang 7 pilar dalam komunikasi bisnis. 7 pilar komunikasi bisnis adalah prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menciptakan komunikasi yang efektif, jelas, dan juga etis dalam dunia bisnis. Pilar-pilar ini berfungsi sebagai pedoman agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik, diterima secara positif, serta mampu membangun hubungan profesional yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang berkomunikasi. 7 pilar dalam komunikasi bisnis, diantaranya adalah yang pertama, pemahaman terhadap proses komunikasi, mencakup unsur pengiriman pesan, media, dan juga penerima dan umpan balik. Dalam komunikasi bisnis, memahami proses ini sangat penting agar pesan tidak mengalami gangguan atau kesalahpahaman. Contohnya, manajer menyampaikan instruksi kerja melalui rapat dan meminta konfirmasi dari karyawan. Yang kedua adalah menggunakan pikiran atau good thinking. Good thinking berarti menggunakan pola pikir yang positif, rasional, dan etis dalam berkomunikasi. Dalam konteks bisnis, berpikir dengan baik membantu seseorang menyampaikan pesan secara profesional, tidak emosional, serta mempertimbangkan dampak dari pesan tersebut. Good thinking juga mendorong terciptanya solusi yang konstruktif dan menghindari konflik yang tidak perlu. Contohnya, pimpinan membahas kesalahan kerja dengan solusi, bukan dengan menyalahkan karyawan. Yang ketiga ada memahami bahasa. Memahami bahasa berarti menggunakan kata atau istilah dan juga gaya bahasa yang sesuai dengan audiens. Dalam komunikasi bisnis, bahasa harus jelas, sopan, dan juga mudah untuk dipahami. Pengumpuman bahasa yang tepatnya membantu penerima pesan memahami maksud komunikasi benar serta menghindari perbedaan penafsiran yang dapat merugikan organisasi. Contohnya, perusahaan menjelaskan produk kepada konsumen dengan bahasa yang sederhana. Selanjutnya adalah yang keempat, kejelasan pesan. Kejelasan pesan adalah kemampuan menyampaikan informasi secara langsung, terstruktur, dan tidak bertele-tele. Pesan yang jelas memudahkan penerima dalam memahami isi komunikasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan efisiensi kerja dalam bisnis. Kejelasan pesan sangat penting untuk menengahi kesalahan operasional. Contohnya, atasan menjelaskan tugas dan tenggat waktu secara jelas kepada karyawan. Yang selanjutnya, yang kelima, ada daya persuasi. Daya persuasi merupakan kemampuan mempengaruhi sikap, pendapatan, atau tindakan pihak lain melalui komunikasi. Dalam bisnis, persuasi dilakukan dengan argumentasi yang logis, data yang akurat, serta pendekatan yang meyakinkan. Daya persuasi yang baik dapat membantu dalam bernegosiasi pemasaran dan juga pengambilan keputusan bersama. Contohnya, sales menawarkan produk dengan data dan manfaat yang jelas. Yang keenam ada kelengkapan pesan. Kelengkapan pesan berarti informasi yang disampaikan mencakup semua hal penting yang dibutuhkan oleh penerima. Pesan yang lengkap membantu audiens memahami konteks, tujuan, dan tindakan yang harus dilakukan. Dalam komunikasi bisnis, kelengkapan pesan mencegah kebingungan dan juga mengurangi kebutuhan komunikasi bisnis. Contohnya, surat penawaran mencantumkan harga, spesifikasi, dan waktu pengiriman. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah keinginan baik atau goodwill. Goodwill mencerminkan niat baik, kejujuran, dan sikap saling menghargai dalam komunikasi. Dalam dunia bisnis, keinginan baik sangat penting untuk membangun kepercayaan, menjaga hubungan kerja yang harmonis, serta meningkatkan citra dan reputasi perusahaan di mata mitra maupun pelanggan. Contohnya, perusahaan meminta maaf dan memberi kompensasi atas kesalahan layanan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai 7 pilar dalam komunikasi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari 7 pilar komunikasi bisnis.
7 pilar komunikasi bisnis merupakan fondasi penting dalam menciptakan komunikasi yang efektif dan profesional. Dengan memahami proses komunikasi, menerapkan good thinking, menggunakan bahasa yang tepat, menyampaikan pesan secara jelas dan lengkap, memiliki daya persuasi, serta dilandasi keinginan baik, komunikasi bisnis dapat berjalan optimal dan mendukung mencapai tujuan organisasi secara berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.